Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Nah, pada video ini akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, tetapi pada bagian alat reproduksi wanita, di mana sistem reproduksi manusia ini dipelajari oleh antara lain di SMP kelas 9. Oke, dalam mempelajari materi ini ada pondasinya, yaitu berupa kompetensi dasar, ada di 3.1 yang berbunyi menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun untuk 4.1 adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi saya tekankan di sini, di video ini nanti akan mengenalkan bagian alat-alat reproduksi manusia. Jadi tolong jangan dianggap pornografi. Ada suatu istilah kenalilah dirimu. Jika tidak mengenal dirimu, maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi pada kalimat ini adalah punya makna bahwa kenalilah, ya, sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Kenalilah bagian organ-organmu. Kalau tak mengenal organmu, berarti tidak menyayangi organmu. Oke, ini ada hubungannya juga dengan pergaulan. Kalau kalian nanti mengenal organ-organ sensitif, organ-organ reproduksi khususnya wanita, mengenal organ-organnya, mengenal fungsi dari organ-organ reproduksi wanita, maka otomatis kalian akan menjaga diri dari pergaulan bebas. Oke? Tujuan pembelajaran ini adalah, tadi sudah sebagian saya katakan, mengenal struktur anatomi alat kelamin, kemudian menjelaskan proses fisiologisnya, ya, kemudian tentunya bisa menjaga diri dari pergaulan, dan lebih penting lagi menjaga kesehatan alat reproduksi sehingga tubuh tetap prima. Oke? Kita awali bahwa alat kelamin wanita itu ada bagian luar atau eksternal, ya, yang berupa vulva, klitoris, labium mayor, labium minor, dan yang berupa internal itu ada ovarium atau indung telur, ada oviduk, ada uterus, dan vagina. Nah, ini adalah yang bagian luar. Itu saya tunjukkan. Ini adalah ada dua muara itu, ya. Itu disebut vulva. Muara dari mana? Saluran ureter dan dari saluran reproduksi. Nah, mana yang termasuk labium? Nah, labium mayor, labium minor ini yang melindungi lubang atau melindungi vulva. Jadi di dalamnya labium mayor itu ada dua lubang, satu saluran reproduksi, satu saluran untuk kencing, itu yang bagian luar. Oke, yang berikutnya bagian dalam, ada ovarium, kemudian diteruskan oviduk, kemudian ada namanya uterus atau rahim, kemudian ini serviks atau leher rahim, kemudian vagina. Lah nanti diteruskan luar adalah vulva yang merupakan bagian luar. Perlu kalian ketahui bahwa ovarium ini berfungsi sebagai tempat proses, kalau pada saat embrio itu tempat proses pematangan oogonium menjadi oosit primer. Nanti kalau sudah lahir diteruskan pada pubertas, terjadi pematangan oosit primer itu di ovarium. Pematangan oosit primer menjadi oosit sekunder itu di ovarium. Nah, oviduk itu adalah tempat terjadinya pembuahan, di mana oosit sekunder itu nanti akan menuju ke oviduk
untuk menunggu sperma datang, terjadilah yang namanya pembuahan yang akan membentuk zigot tumbuh menjadi individu baru. Jadi para kalian, anak-anakku yang masih sekolah di SMP, jadi jangan sampai sperma itu masuk. Karena apa? Kalau sperma masuk, sperma itu adalah alat kelamin jantan, sperma masuk menuju ke oviduk, kebetulan sel telurmu sudah masak, akan terjadi pembuahan. Jadi tolong jaga pergaulan, khususnya dengan lawan jenis. Nah, apabila zigot itu sudah terbentuk, nanti akan menuju ke uterus, ya. Apabila ini terjadi pembuahan, nah nanti apa yang disebut katakan timbul proses kehamilan itu serviks, kemudian vagina. Di vagina itu dan di serviks itu ada namanya kelenjar-kelenjar yang bisa menghasilkan lendir. Jadi misalkan ada lendir keluar, itu adalah dari daerah serviks dan vagina. Itu sekilas fungsi dari organ-organ yang mendukung reproduksi wanita. Nah, ini adalah gambaran bagian anatomi reproduksi wanita. Ini sering keluar di soal, ya. Jadi dari luar ada vulva, ini yang merasakan keluar lendir karena adanya kantong Shaw, kemudian vagina, ke atas lagi ada leher rahim, uterus. Nah, kemudian di samping kanan kiri adalah satu pasang ovarium dan saluran telur. Nah, ini juga gambaran anatomi reproduksi wanita. Di ovarium, kalau di bagian dalam itu ada yang namanya corpus luteum, ada namanya folikel. Nah, folikel inilah tempat berlangsungnya pematangan sel telur. Jadi di ovarium, tepatnya di folikel. Nah, corpus luteum itu apa? Itu nanti kita bahas pada saat mempelajari materi tentang menstruasi. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.